Selamat sore teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Kembali lagi dalam episode podcast Aksi Nyata Partai Perindo kali ini bersama aku, Fani Imadiar. Tapi sebelum kita mulai ya, kita berdialog bersama dengan narasumber yang sudah hadir sebenarnya bersama aku. Hari ini aku akan kembali menyampaikan salam aksi atau salam khas podcast ini dulu. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, teman-teman para penonton podcast Aksi Nyata juga bisa menonton episode kali ini di beberapa platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube Partai Perindo, @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, ainus.id, serta website Partai Perindo. Nah, hari ini aku mau bahas terkait dengan tema yaitu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Teman-teman mungkin mengetahui ya beberapa isu, kemudian juga concern serta bagaimana situasi dan kondisi di Papua saat ini tentunya membutuhkan perhatian serta penanganan yang lebih terintegrasi begitu, tidak hanya oleh pemerintah, militer, tetapi juga kita semuanya. Aku hari ini sudah ditemani oleh Bacalek DPR RI Dapil Papua Partai Perindo, Bapak Pendeta Dr. Edi Rante Tasak. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Izin saya panggil Pak Edi nggak apa-apa ya? Ya. Baik. Kondisi Bapak atau kesehatan Bapak saat ya, ini puji aman? Tuhan sehat. Aman, alhamdulillah. Baik, Pak Edi kalau boleh diceritakan sedikit begitu terkait dengan dapil Bapak, dapil Papua ya? Papua, iya. Papua. Kenapa Bapak berada di dapil tersebut dan apa sih yang membuat Bapak akhirnya memilih Partai Perindo sebagai tempat berlabuh Bapak untuk maju sebagai legislator tahun ini? Ya, ada beberapa alasan saya maju dari dapil Papua. Yang pertama bahwa ya saya stay di Papua itu sudah hampir 40 tahun. Karena saya masuk di Papua itu tahun 80 awal 87. Wah. Dan tinggalnya di Jayapura. Karena saya orang birokrat jadi pindah-pindah. Dan akhirnya pensiun di gunung. Di gunung? Artinya di daerah gunung ya, di Tolikara. Oh, oke. Nah, saya tadinya birokrasi, ya jadi melanglang buana di beberapa kabupaten, dan ya puji Tuhan tahun 2020 sudah bisa pensiun dengan damai, sukacita karena kita sudah melampaui hal-hal yang berat seperti itu. Oke. Aku belum pernah ke Papua, Pak. Ya, bagus, harus ke sana. Boleh digambarkan Bapak dari yang tempat, atau beberapa tempat di Papua begitu yang sudah Bapak datangi dan Bapak lihat begitu, mungkin boleh dikasih tahu tempat atau lokasi favorit yang Bapak bisa rekomendasikan ke aku untuk datang ke sana. Ya, kalau kita mau rekom untuk Papua semuanya harus dikunjungi. Karena daerah di Papua itu punya karakteristik masing-masing daerah. Jadi tidak artinya satu daerah itu ya itu juga tidak, berbeda-beda. Nah seperti misalnya kalau kita ke Jayapura, wow, very beautiful, pemandangan alamnya, danaunya, pantainya, semuanya bagus. Tapi kalau misalnya ke gunung, ya seperti ke Wamena, ya di situ lebih unik lagi, bisa lihat orang yang masih pakai koteka, masih pakai sali, ya, dan ya hidupnya ya bisa nomaden gitu. Pindah-pindah? Ya masih bisa pindah-pindah karena mereka masih hidup dalam suasana yang berbeda ya. Dan ya yang sudah menetap itu ya hidupnya bercocok tanam dan beternak gitu. Jadi ada keunikan. Nah, ada juga kalau di Wamena ya setiap ada event tiap tahunan itu ada perang suku itu dilakukan, event perang suku gitu. Event? Ya. Tapi kayak semacam kebudayaan begitu ya? Dikemas dalam satu event. Jadi budaya perang suku tapi dikemas untuk melihat heroiknya orang-orang Papua seperti itu. Iya. Itu kapan Pak? Maksudnya setiap kapan dilaksanakan? Biasanya di bulan-bulan Agustus biasa ada seperti itu, atau September. Gitu. Mau lihat. Oke. Salah satu masuk daftar begitu bucket list saya sebelum pensiun juga menjadi jurnalis begitu untuk bisa datang ke Papua. Amin. Oke, tapi kita bicara mengenai mungkin yang Bapak bawa begitu sebagai salah satu calon legislator gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini? Iya, tadi saya belum jawab tadi kenapa memilih Papua betul untuk sekali. menjadi dapil saya.
Ya, jadi di karakteristik pemilihan di Papua itu ada dua, yaitu karakteristik yang masih menggunakan sistem noken atau di sistem ikat. Kemudian ada yang coblos langsung, Oh, iya, pemilu langsung. Nah, kalau di gunung karena itu adalah orang-orang yang memiliki apa namanya keluarga-keluarga yang besar, ya pasti itu yang bisa untuk dimenang dalam kontestasi ini. Karena mereka klan yang besar begitu, ya mereka akan kelompok besar yang akan mengikuti. Karena tidak ada pemilihan lagi. Oh, jadi kalau Gitu. kepala keluarganya Ya, sudah kalau memutuskan misalnya kepala sukunya atau orang-orang tokoh di situ bilang ya beri si A, si B, si C, ya udah gitu. Nah, kalau di daerah pantai ya itu memang sudah menggunakan sistem coblos langsung atau pemilu langsung. Jadi Satu kertas, pasti satu. ada peluang untuk kita yang memiliki basis untuk bisa masuk di situ. Nah, yang kedua, ya ini kan kalau kita mau maju di legislatif seperti ini, ataukah mungkin ikut pilkada, kan orang katakan ya harus memiliki 3 tas gitu ya. Ya, elektabilitas, elektabilitas, kapasitas, dengan komunitas, Oke. kan gitu. Nah, ada satu tas lagi, tapi kan itu kan ya tidak perlu kita cerita loh. Isi tasnya. Oh my God. Nah, itu tidak perlu dibahas Iya, kan oke. gitu. Jangan sebenarnya Iya. dong ya. Karena politik tanpa isi tas katanya nggak bisa ya. Bapak masih percaya itu? Sangat, karena ya itu, karena masih berlakunya sistem jual beli seperti itu. Nah, ini yang kita ingin supaya orang sadar sekarang ini bahwa ya kualitas demokrasi kita ini tidak akan mungkin bagus kalau orang masih mengandalkan uang. Sehingga orang tidak akan menemukan atau mendapatkan orang yang punya kapasitas mumpuni kalau orang mengandalkan uang. Itu. Oke. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk bagaimana dengan pengalaman saya di birokrasi, ya saya pindah-pindah tugas. Ya, saya ada 6 kali kepala OPD. Ya, saya pikir dengan pengalaman saya mantan kepala Perindakop, mantan kepala dinas sosial tenaga kerja, mantan kepala Bapeda, mantan Kadis PU, dan asisten 2 terakhir. Ya, saya pikir pengalaman itu bisa untuk menunjang saya, kalau Tuhan berkenan dan saya bisa masuk ke legislatif, itu akan menjadi bekal untuk saya bisa mengabdi lebih lanjut lagi. Oke. Nah, Bapak pengalamannya cukup banyak begitu di birokrasi dan tentunya itu kan bersinggungan langsung dengan warga ya. Seperti apa sih Pak karakteristik dari warga Papua dan terutama yang akan memilih begitu? Konstituen Bapak kan warga Papua nih di pemilu tahun ini. Iya, biasa kita dengar kalau di Papua itu orang bilang kalau misalnya legislatif tingkat pusat itu ya tidak terlalu diminati untuk dicoblos. Yang orang kejar itu adalah yang kabupaten dan provinsi. Nah, jadi di pusat itu ya orang bilang ya kalau sudah dikenal ya sudah, itu sudah jadi modal, karena ya mereka mencoblos itu yang dia kenal. Gitu. Tapi kalau misalnya di tingkat kabupaten, kota atau provinsi, ya dia harus cari keluarganya. Gitu, mendukung siapa yang keluarga yang dia usung, ya itu. Nah, kan kalau kandidat pusat ini kan terbatas dan memang harus orang-orang yang memang siap untuk all out untuk keseluruhnya itu. Oke, Bapak. Untuk warga Papua sendiri aspirasinya terutama untuk pemilu 2024 ini apa Pak? Apa yang paling dibutuhkan? Iya, kalau dibutuh dalam segi pileg atau pilpres untuk sekarang ini sebenarnya ya ini kan pesta demokrasi, sehingga kebebasan untuk memilih itu harus betul-betul dijamin. Nah, kita tidak inginkan ada semacam intervensi dari penguasa, ada intimidasi dari kekuasaan, tetapi berilah waktu kepada rakyat Indonesia yang ada di Papua untuk memilih siapa yang benar-benar untuk menjadi kandidat yang memang mereka inginkan.
tanpa ada misalnya pergerakan massa dan memberikan iming-iming dan sebagainya. Ya, tapi kita ingin supaya ya pure mereka memilih orang-orang yang dia anggap itu baik ataukah bisa mempertanggungjawabkan dan bisa menerima aspirasi mereka. Oke. Tapi kalau yang saya lihat begitu dari berita, terutama karena diperburuk ya sebenarnya dengan kasus mantan gubernur begitu, Lukas NMB, korupsi, kemudian juga praktik-praktik ilegal seperti judi online dan penjualan barang-barang haram gitu, transaksi ilegal barang-barang haram. Dari kacamata Bapak selama Bapak bertugas dan juga tinggal di Papua, apa memang separah itu, Pak? Iya, saya kalau bisa membandingkan ya, waktu awal-awal saya ada di Papua, di tahun 87-an itu, 80-an lah, sampai tahun 2000 itu artinya sebelum demokrasi berjalan itu, sebenarnya kondisi di Papua itu betul-betul adem sekali, nyaman, aman. Jadi ya jam berapa saja kita jalan aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah, tetapi setelah adanya perubahan sistem pemerintahan, sistem politik ini menjadi republik, bukan yang sudah dari orde baru ke reformasi. Ada reformasi, maka semua orang ada kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berperilaku, kebebasan untuk bertindak. Jadi akhirnya dengan kebebasan yang tidak terkontrol itu, ini sebenarnya awal daripada suatu perubahan perilaku. Nah, jadi dulu orang taat sekali. Jadi orang-orang di kampung itu, artinya di daerah yang memang latar belakangnya bertani, ya dulu ya orang lebih giatnya di pertanian, peternakan, dan sebagainya, di ladang. Tapi setelah birokrasi ini, kebebasan dan berikan suatu peluang membuka seluas-luasnya akses untuk masyarakat. Nah, ini seakan-akan dimanfaatkan salah dan dimengerti salah oleh sebagian orang. Apalagi dengan ada slogan bahwa ya orang Papua harus menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, kata menjadi tuan di negeri sendiri ini kan dia menerjemahkan seakan-akan, wah saya tuan, kamu pendatang yang anak buah kerja. Ya kasarnya ya kayak gitu ya, karena ya kami yang bos, kamu yang anak buah. Nah, artinya konotasi seperti ini membawa pengertian orang semakin liar gitu. Nah, akhirnya kalau kita amati, maka dengan perubahan perilaku ini, yang hidup orang-orang tadinya yang rajin itu berubah. Nah, perubahan pola hidup yang tadinya produktif menjadi konsumtif, kan gitu. Nah, kenapa ada perubahan perilaku yang dari produktif ke konsumtif? Karena ya ini juga menjadi satu disertasi saya waktu saya ambil doktor S3 itu. Kenapa ada perubahan perilaku? Nah, karena dulu waktu reformasi ya orang diberi BLT, bantuan langsung tunai. Ya ini sebenarnya ada bagusnya untuk mendongkrak dari daya beli masyarakat dan menolong masyarakat kecil. Tetapi lama-lama itu sudah dijadikan sebagai keharusan. Kalau nggak ada BLT kalau kita nggak bisa. bergerak. Nah, dampaknya waktu itu saya juga menanyakan kepada masyarakat, kenapa ya, tadinya kamu orang yang senang bekerja di ladang, di kebun, kok kenapa sudah malas? Nah, jawabnya ya simpel. Aku udah dapat BLT. Kalau saya tanam singkong atau ubi, ya itu saya olah lahan dulu dan sebagainya, dan ada proses berbulan-bulan baru bisa ada hasil. Ini saya bikin proposal bawa ke bupati, ya dapat uang. Kan gampang kan, simple. Lebih instan Oke. Nah, kemudahan yang ternyata ditafsirkan secara negatif gitu ya. Jadi itu dari awal BLT itulah yang mendorong orang, membiasakan orang untuk jadinya malas. Gitu. Bukan dikasih
apa ya namanya mata kail gitu untuk mancing, tapi udah kita sudah dapat ikan gitu ya Pak. Baik. Selain tadi concern tersebut Pak Edi, atau konflik militer gitu, kita sudah tidak bisa, ya maksudnya kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini tentunya menjadi concern, bahkan sampai diturunkan begitu ya para elit militer atau TNI, terutama Angkatan Darat ke sana begitu untuk mengamankan situasi. Kalau dari perspektif Pak Edi, saya melihatnya begini, apa sih sebenarnya kekuatan artinya separatis ya, sekuat apapun kalau ada keseriusan, saya pikir tidak ada masalah. Aceh yang begitu kuat, tentaranya, persenjataannya tidak lama kok diselesaikan. Papua ini segelintir orang saja. KKB itu artinya ya separatis KKB itu yang selalu mengganggu, sebenarnya tidak banyak. Ya saya lebih banyaknya di gunung, jadi saya tahu karakteristik mereka. Jadi ini kan mungkin ya kalau saya boleh katakan ini sebenarnya juga termasuk ada pembiaran. Karena tidak pernah diajak diskusi atau komunikasi. Ada pembiaran. Udah urusan lu ya urusan lu, urusan gua ya gua, gitu. Nah, kedua ini kan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pokok masyarakatnya. Nah, yang berikutnya yang membuat mereka itu adalah kekecewaan yang tinggi terhadap pemerintah, begitu. Karena apa? Ya, ini kan kalau kita melihat dari zaman PPRA, zaman integrasi Papua ke NKRI, ya kita melihat bahwa ada satu seakan-akan yang belum selesai sampai saat ini. Ya, mereka melihat bahwa sejarah integrasi itu tidak murni. Satu wujud keinginan dari orang Papua, tapi itu semacam merekayasa. Nah, akhirnya itu yang selalu digoreng, selalu dibuat semacam isu-isu yang tidak bagus, tidak substantif, dan akhirnya ini dimanfaatkan sebagian orang untuk menjadikan propaganda kepada orang-orang. Nah, akhirnya karena memang ini apa yang saya bilang tadi bahwa ada pembiaran begitu karena tidak fokus di dalam penanganan itu. Nah, saya pikir kalau misalnya pemerintah ingin untuk betul-betul mentuntaskan ini, bukan lip service, bukan action yang artinya sporadis action saja begitu, tapi harus ada simultannya. Secara progres itu harus. Nah, contoh begini, kalau kita melihat secara umum di Papua, ini kan kondisi karakteristik masyarakat gunung dan pantai itu jauh berbeda. Nah, di gunung itu, ya orang memang ya masih sangat terbelakang dari seluruh aspek kehidupan. Pantai atau gunung? Gunung yang tertinggal. Nah, jadi ini yang kalau kita lihat dulu yang mau merdeka ini adalah orang-orang pantai, yang dia ekspos. Tapi justru orang Jayapura, orang Serui, yang tadinya getol dengan merdeka itu justru kembali sekarang mereka sudah berbalik ke NKRI. Dia sudah lebih banyak menerima kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi setelah reformasi justru di gunung ini yang lebih dikooptasi sebagai satu gerakan sekarang ini untuk merdeka itu. Jadi perpindahan gitu. Jadi dari pantai pindah ke gunung untuk keinginan merdeka itu. Nah, gerakan itu. Nah, oleh karena apa? Jadi ya mungkin juga begini. Di Papua ini kan orang bilang kalau Papua ini ya ini sepenggal bagian dari sorga yang jatuh ke bumi. Intan begitu yang ada di Indonesia. Ada sebagian sorga yang jatuh ke bumi itu. Artinya bahwa jadi dengan keindahan di sorga itu ada di Papua. Kekayaan di sorga itu ada di Papua. Jadi itu akhirnya dengan kekayaan orang di Papua itu banyak kepentingan yang masuk ke dalamnya. Ya, yang masuk ke dalam. Sehingga
konflik itu yang terjadi di Papua, saya yakin bahwa itu konflik kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Ya, ada yang kepentingan mau merdeka, ada kepentingan yang mau menguasai lahan, ada kepentingan yang menguasai pertambangan, artinya mineral dan sebagainya, minyak dan sebagainya. Dan ini kan yang dilakukan bahwa dengan kepentingan-kepentingan ini ada satu yang dikatakan konflik yang terjadi dan akhirnya melibatkan banyak orang tanpa kita sadari bahwa memang orang bilang bahwa Papua ini ya mendorong orang semakin memiliki Papua, semakin dia tertarik untuk itu. Tentu, karena orang pengen, orang mau menguasai sesuatu, orang pengen kemudian ingin menguasai sesuatu, jadilah apalagi kalau dibiarkan begitu ya, tidak ada sistem, tidak ada aturan hukum yang bisa mengikat begitu ya Pak Edi. Baik, ini yang tentunya dibawa Pak Edi nanti atau saat ini maju sebagai caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Papua begitu ya Pak Edi. Ya, saya maju untuk membawa satu misi bahwa untuk berbicara tentang percepatan Papua, sebenarnya percepatan pembangunan Papua itu kan ada fisik, ada non fisiknya. Nah, non fisik ini kan SDM. Nah, sebenarnya ini ya SDM ini yang saya lihat bahwa jangan kita membangun SDM ini SDM yang karbitan. Tapi SDM yang benar-benar siap pakai gitu. Nah, kondisi sekarang ini kan yang penting banyak yang orang beli jasa. Yang penting jadi dapat jasa jadi pegawai negeri. Padahal kualitasnya tidak bisa. Nah, kalau ini kan dibiarkan seperti itu, kapan kita bisa maju? Nah, oleh karena itu kita harus bagaimana kualitas SDM ini kita tingkatkan. Kemudian kedua itu infrastruktur. Orang bilang bagaimanapun kalau mau membangun dari semua sektor tanpa ada infrastruktur yang menunjang nggak akan bisa. Nah, kita dengan zamannya Pak Jokowi dan presiden sebelumnya memang sudah menggelontorkan dana otsus itu. Nah, tapi ya peningkatan dana otsus ya dari tahun ke tahun itu ada peningkatan tidak berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan. Kenapa? Berarti ada yang salah berarti untuk pembagian pembagian kemudian juga memaksimalkan anggaran tersebut begitu ya Pak ya? Iya, dan tidak akan maksimal karena misalnya gini, uang itu dibagi habis ke kabupaten. Karena ada persentase 80 kabupaten, 20 di provinsi. Nah, kalau misalnya mau dibangun jalan, ya jalan di sana kalau kita mau bangun jalan, pembukaan jalan itu 1 kilo itu 3 miliar. Nah, kalau misalnya satu kabupaten hanya diberikan untuk dana otsus misalnya 50 miliar misalnya, berapa kilo sih yang harus terbangun? Nah, oleh karena itu saya bilang kalau memang pemerintah ini pingin benar-benar untuk bagaimana menerobos isolasi daerah, ini kan harus ada perencanaan yang betul-betul terstruktur dan memang masif untuk itu. Jadi kalau misalnya ya jalan itu 100 kilo harus jadi dalam berapa tahun dan harus anggarannya sekian, itu dulu yang harus itu. Nah, ini kan seakan-akan wah kasih uang 10 miliar, 20 miliar. Apa saja yang mau dibangun terserah. Dan ini kan tidak nyambung ini barang ini. Nah, tapi kalau misalnya pembangunan jalan antar kabupaten sekarang ini kan belum ada ya, belum banyak lah yang terhubung. Masih jarang lah apalagi di gunung dari antara kabupaten itu belum terhubung bagus. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah dan kemudian diperbaiki. Nah, menurut saya kalau misalnya pemerintah ingin melalui Kementerian Pekerjaan Umum, ya dia harus turun untuk survei langsung berapa ini kilometer ini. Dia kalau ini kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan dalam tempo berapa tahun. Nah, itu yang harus digenjot sesungguhnya kalau mau percepatan pembangunan. Nah, yang berikutnya misalnya ekonomi. Ya kan harus ekonomi disesuaikan dengan karakteristik perekonomian di daerah lokal itu. Ya, jangan orang yang misalnya di gunung ya hanya sedang bertanam keladi, ubi, ya dikasih lah bibit padi kan tidak cocok, tidak nyambung.
dikasih misalnya speedboat, tidak ada lah untuk itu. Iya, disesuaikan dengan Contoh karakteristiknya. begitu. Ya, Seunik karakteristik. itu berarti ya, Bu. Iya. Maksudnya seunik itu Bumi Papua sehingga penanganannya pun juga harus disesuaikan, Ya. tidak bisa disamain dengan Betul. provinsi atau pulau lainnya. Betul. Gitu. Baik, Pak Edi. Ini sebuah pekerjaan yang cukup menantang begitu ya, perjalanan Bapak menuju kursi legislator begitu, terutama dari Dapil Papua ini cukup menantang sekali lagi. Tapi kami harapkan agar ini sukses, kemudian tentu saja memberikan manfaat bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Papua, konstituen Bapak. Baik, Bapak, berhubung karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada sore hari ini. Kita harapkan masih akan ada kesempatan lainnya ya untuk kembali mendalami mengenai isu yang sebenarnya apa ya namanya, kita tuh tahu, tapi kita jarang membicarakannya, jarang viral kalau tidak ada kejadian begitu. Tapi harus kita selesaikan sama-sama. Baik Pak Edi. Nah, para teman-teman penonton podcast Aksi Nyata Partai Perindo, berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yakni produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, serta peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Teman-teman juga bisa loh mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store, Play Store, atau scan barcode di bawah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga insight Pak Edi dalam episode kali ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Fani Maniar. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pamit. Sehat-sehat selalu ya semuanya teman-teman penonton podcast Aksi Nyata. Sehat-sehat selalu juga untuk Pak Edi. Kita jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.